Ian terus berjalan sambil menyelat koper kecilnya. Panas matahari yang menyengat membuat wajah Ian memerah. Keluh bercucuran membasahi keningnya. Kaki Ian juga terasa pegal. Wanita itu tidak tahu harus pergi kemana. Dia hanya berpikir pergi sejauh mungkin dari Sophie dan semuanya. Ponsel yang berada dalam tas kecil Ian terus berbunyi. Karena sudah tak tahan, Ian pun menonaktifkan ponselnya, mengeluarkan SIM card dan membuang benda itu entah kemana. Ian ingin membuka lembaran baru jauh dari kehidupan Sophie, Taeyong, dan Dokter Wang. Ian akan mencoba untuk melupakan semuanya. Dia harus bertahan demi bayi yang ada dalam kandungannya. Harus. Cuaca siang ini sangat panas. Ian menyeka keringat yang menetes di pelipis. Wanita itu merasa haus dan lapar. Ian pun mengedarkan pandangannya ke sekitar. Kedua mata bulatnya akhirnya melihat sebuah minimarket yang berada di seberang jalan. Satu cup mie instan dan sebotol air mineral menjadi menu makan siang Ian hari ini. Dia merasa sangat lapar karena melewatkan sarapan. Ian meninggalkan mansion keluarga Choi sebelum matahari terbit. Dadanya terasa begitu sesak, rasanya berat sekali untuk Ian mengambil nafas. Setelah kejadian semalam, perasaan bersalah terus menghantui Ian. Dia setelah mengecewakan Taeyong, suaminya sendiri. Masih pantaskah dia disebut sebagai seorang istri? Melihat banyaknya toko yang berjajar di sepanjang jalan. Di mana kamu, Ian? Gumannya terdengar frustasi. Kenapa kamu pergi? Apa kamu kecewa karena aku tidak ada di sampingmu saat dia meninggal? Guman Taeyong mendengar pilu. Dia menghentikan mobilnya saat lampu menyala merah. Lagi itu mengedarkan pandangannya ke sekitar. Kedua mata yang berat ketika melihat wanita hamil sedang duduk di depan sebuah minimarket. Dia ikut meletakkan kepalanya di atas meja, memandangi wajah istri keduanya yang begitu lelap dalam tidurnya. Dia mengerutkan dahi melihat lingkaran hitam di sekitar mata Ian. Apa Ian kurang tidur? Jejak air mata pun menghiasi keduanya. Pipinya seakan kecil sekali lolos dari bibir mungilnya yang tidak sangat menyedihkan. Dia tak bisa tak tahan melihatnya. Dia seolah bisa merasakan kesedihan yang Ian rasakan. Tanpa sadar, tangan kirinya terangkat mengusap kepala Ian dengan lembut. Aku minta maaf karena tidak ada adikmu meninggal. Maafkan aku, Ian. Aku sangat menyesal. Ian terus menunduk dan meremas jamarnya erat. Berbagai pertanyaan kini menari-nari di otak Taeyong. Apa yang terjadi dengan Ye? Apa terjadi sesuatu? Taeyong meraih kedua bahu Ian agar menatapnya, namun Ian bisa saja menunduk. Tidak berani menatapnya. Taeyong pun semakin curiga. Sepertinya Ian menyembunyikan sesuatu darinya. Kematian itu takdir Tuhan. Ian ikhlaskan Dilan pergi. Ucapan Taeyong semakin membuat Ian merasa bersalah. Namun Ian belum mempunyai cukup keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya ke Taeyong. Lelaki itu akan memaafkan kesalahannya jika dia berkata jujur.
Saya memang akan menceraikan ya, namun tidak untuk saat ini. Saya memang gila. Butiran bening Yan kembali jauh membahas pipi Yan. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Desis Taeyong tajam. Kita pulang. Sebuah tamparan keras menyambut kedatangan Yan saat kembali ke rumah. Taeyong wanita itu berdiri merasakan panas yang menjalari pipi kanannya. Taeyong hanya bisa diam lagi, itu takut Valerie akan membuat lebih kasar jika dia membela Yan. Dasar bodoh. Yan memaki karena Valerie menarik. Mau kabur kemana kamu? Sampai ke ujung dunia pun aku akan terus mengajarmu untuk mendapatkan anak itu. Desis Valerie terdengar tajam. Butiran bening itu meluncur begitu saja dari kedua sudut mata Yan. Taeyong pun mengalihkan pandangan ke arah lain karena tidak sanggup melihat Yan mengeringis sakit. Saya hentikan. Taeyong berusaha menghentikan kegilaan Valerie karena Yan mengandung anaknya. Kamu membela dia. Valerie menatap Taeyong tajam. Taeyong menarik nafas panjang berusaha untuk tetap tenang. Valerie tampak sangat mengerikan jika sedang marah. Sisi buruk dari Valerie yang baru saja Taeyong ketahui. Taeyong tak pernah menyangka Valerie tega berbuat kasar. Padahal Valerie terlahir dari keluarga terpandang dan berpendidikan. Namun kelakuan wanita itu seperti nenek sihir yang mengerikan. Ruangan itu saat minim pencahayaan. Lampu bohlam berukuran 5 watt tidak cukup terang untuk menerangi ruangan berukuran 6 kali 8 meter itu. Banyak barang-barang yang tidak terpakai berada di sana. Semua terlihat usang dan berdebu. Lantainya kotor, udara pun terasa sangat pengap karena minim ventilasi. Sebuah kasur lantai tipis dan kotornya tempat tidur Yan malam ini. Yan membiarkan bajunya berada di koper karena tidak ada lemari untuk menyimpan pakaian. Banyak tikus dan kecoa. Yan beringsut ke sudut gudang karena binatang itu terlalu berkeliaran. Ia terus terdesak melihat nasibnya, merasa Tuhan tidak adil sama sekali pada dirinya. Ia juga ingin hidup bahagia. Yan segera menghapus air matanya saat Taeyong memasuki gudang. Ya Tuhan, jawabnya pelan. Taeyong membawa kotak bertiga karena Yan mengobati pipi Yan yang lebam akibat tamparan Valerie tadi siang. Yan mendadak gugup. Dia berusaha menghindar, tapi Taeyong selalu mendekatinya. Perasaan bersalah itu selalu muncul jika laki itu berada di dekatnya. Namun Yan selalu menghindari tatapan matanya. Aku obatin nyata. Tanpa jawaban, Taeyong mengambil salep untuk mengolesi jari di pipi Yan. Dengan hati-hati dia mengoles salep itu di pipi Yan. Yan hanya diam sekali. Dia meringis karena Taeyong tidak sengaja menekan jarinya sedikit kuat. Maaf, kata Taeyong pelan. Yan mengangguk. Entah kenapa dia menjadi irit bicara. Biasanya Yan langsung marah jika Taeyong membuatnya kesal. Mungkin Yan belum bisa menerima kematian Dylan, pikir Taeyong.
Yan merasa bersalah karena telah mengkhianati Taeyong. Sudah, jangan menangis, kamu kelihatan jelek kalau menangis. Yan tanpa sadar menangis. Dengan penuh pengertian, Taeyong menghapus air mata di pipi wanita itu. Maaf, kuman. Yan dengan pelan dia menggigit bibir bagian bawah, menahan air mata yang saking ingin keluar. Kenapa kamu minta maaf? Tanya Taeyong tak mengerti. Dia sekarang bersikap sangat lembut karena sadar jika Yan masih berduka. Kata-kata yang keluar dari mulut Taeyong membuat Yan semakin merasa bersalah. Dia semakin terdesak dalam dekapan Taeyong. Dia merasa sangat menyesal telah mengkhianati lelaki sebaik Taeyong. Taeyong hanya diam sekali. Dia mengecup puncak kepala Yan agar merasa lebih tenang. Tak lama kemudian Yan dari lalap. Wajah wanita itu tampak begitu sebab dengan hati-hati Taeyong menggendong Yan ke kamar khusus pembantu. Bibi tega melihat Yan kerepotan menyiapkan sarapan sendirian maupun dibantu. Yan menggeleng, jangan Bi, nanti Nyonya Valerie bisa marah sama Bibi. Kenapa Yan? Tanya Bibi khawatir. Yan mengisap jari telunjuknya yang berdarah. Jarinya tidak sengaja terkena pisau karena terburu-buru menyiapkan sarapan dan Yan memang ceroboh. Kenapa jari bisa terluka? Yan tidak tahu. Yan merias menahan perih di jarinya. Sebaiknya kamu obati dulu biar Bibi yang membuat sarapannya. Yan menggeleng. Tidak Bi, aku tidak mau, nanti Nyonya Valerie bisa marah sama kita. Ya Tuhan, rasanya pedih sekali. Air mata mengenang di kedua pelupuk mata Yan. Wanita itu merasa putus asa, rasanya ingin mati saja. Yan menggeleng cepat untuk menyingkirkan pikirannya barusan. Dia harus bertahan karena masih ada nyawa yang bergantung hidup padanya. Dia pelan mendekat dengan hati-hati. Dia meraih tangan Yan. Dia menghela nafas panjang melalui jemari Yan yang penuh luka. Taeyong tidak tega melihatnya. Dengan penuh pengertian dia mengobati jemari wanita itu. Semoga cepat sembuh. Taeyong mengecup jemari Yan dengan penuh sayang. Tuan Taeyong, Yan tiba-tiba terbangun. Taeyong tergagap. Maaf, Bapak, aku membangunkanmu. Jantungnya seketika berdetak lebih cepat daripada biasanya. Dia tidak pernah menyangka Taeyong akan menyelinap ke kamarnya. Apa jemarimu masih sakit? Tempat tidur ini sangat sempit. Taeyong meraih pinggang Yan agar mendekat. Dia menenggelamkan wajah di leher Yan. Dapat ternyaman baginya. Tubuh Yan menegang, jantungnya pun berdetak tidak nyaman. Kalau tempat tidur ini kurang luas untuk Tuan, saya akan tidur di lantai. Yan berusaha melepaskan diri dari dekapan Taeyong karena merasa tidak nyaman. Malam ini kita tidur bersama ya. Kurasa bayi kita juga merindukan ayahnya. Taeyong tersenyum nakal. Yan gelagapan. Apa Taeyong menginginkannya?
Cuma karena Yan menangis. Maaf, aku lupa jika Bibi benar sakit, aku akan lebih berhati-hati. Yan menatap Taeyong dengan penuh rasa bersalah. Kenapa lagi itu malah minta maaf? Kamu tenang saja, Yan. Aku akan memuaskanmu malam ini. Taeyong melucup bibir Yan berkali-kali. Yan bergeming kaku, jantungnya selebar. Nanti berdetak, Yan benar-benar takut. Bagaimana jika Taeyong mengetahui semuanya? Dia terus mengucap wajah dan leher Yan. Dia tidak menyadari jika raut wajah udah Taeyong berubah pucat. Dada Yan bergemuruh cepat. Kedua tangannya tanpa sadar meremas spray erat. Taeyong tersentak, wajah mengeras, darah mengatap rapat. Melihat bekas kemerahan di dada dan tubuh Yan mengumpat pelan. Berbagai pikiran buruk melihat di pikirannya. Siapa lelaki brengsek yang berani